Kita berjumpa kembali dalam teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan penyegar semangat diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 18 dan 23 sampai 29. Ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, lalu duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ayat 29, sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Berapa kali Anda berdoa sehari selain doa makan? Bukan menunggu ada masalah baru Anda berdoa. Doa yang bukan kewajiban, melainkan merupakan kebutuhan. Ya, kebutuhan yang disadari sebagai satu hubungan dengan Tuhan, sebagai satu relasi. Bahkan doa itu lebih daripada nafas, karena Tuhan merupakan sumber hidup yang menjadi kebutuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-18 tadi kita membaca, Daud berkata, siapakah aku ini? Tuhan memandang dan mengenali Daud, juga keluarganya di dalam perjalanan hidup Daud. Seperti makanlah sebelum lapar, minumlah sebelum haus, istirahatlah sebelum lelah. Doa sebagai kebutuhan tidaklah perlu atau sampai menunggu ada masalah dulu baru kita berdoa. Itu adalah rutinitas. Doa sebagai satu kebutuhan menyatakan satu relasi yang intim dengan Tuhan. Di dalam doa syukur Daud ini kita dapat membaca dan menemukan bahwa di dalam setiap ayat yang kita baca itu kita dapat menemukan kata Tuhan, Allah, Engkau-Mu, benar-benar menunjukkan doa yang berpusatkan Allah lebih daripada keinginan ego atau keinginan yang lainnya. Di mana Daud menyatakan pengenalannya akan Tuhan yang selalu memenuhi hidupnya di dalam perjalanan hidupnya melewati berbagai kondisi, di dalam menghadapi segala perkara. Di dalam setiap ayat ada relasi dengan Tuhan. Dalam setiap kehidupan selalu ada terkait Tuhan. Tuhan selalu dilibatkan. Atau akuilah Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan di dalam segala lakumu, Tuhan itu sungguh melihat dan mengenal hidup manusia. Di dalam bacaan ini, bagaimana Daud juga mengalami susah senang Tuhan beserta dia. Dan bagaimana ketika menghadapi masalah, menghadapi ancaman di dalam hidupnya, Daud mengalami Tuhan itu adalah pertolongan dan perlindungan. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sekalian? Adakah Anda memahami, menyelami dan mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan Anda sehari-hari? Di dalam segala kondisi, relasi Allah itu nyata di dalam kehidupan Anda. Seperti relasi Allah antara Daud dengan Allah dan juga dengan keluarganya. Daud melihat Allah itu sungguh hidup dan nyata adanya. Juga generasi ke generasi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh Elohim, itulah yang beserta, yang menyatakan janjinya yang selalu ditepati. Juga masa kini dan masa yang akan datang, baik Anda dan keluarga, juga keluargaku, dan juga semuanya, itu adalah Tuhan beserta dengan kita sekalian. Di mana kalau kita berserah kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata itu memiliki hidup kita, maka kita akan mengalami pertolongan dan juga perlindungan Tuhan. Dan hingga berkat Allah memberkati kita sehingga selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga,
Kami mengenal Engkau Gusti Orasari, Allah tidak pernah tidur, yang selalu menyertai kehidupan kami, perjalanan hidup kami, bahkan juga keluarga kami, anak-anak, menantu, cucu, keturunan kami. Seperti janji Tuhan di dalam masa yang lalu, hingga masa kini, dan generasi ke generasi masa yang akan datang, hingga kami boleh mengalami bagaimana Engkau memberkati kami untuk selama-lamanya, sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Daud dan keluarganya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk makin berani berserah kepada Tuhan, mempercayai Engkau bahwa di tangan Tuhan hidup kami lebih baik, lebih indah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.